Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nabi Hosea menekankan kita tidak hanya mengenal, tetapi sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Lalu apa kalau kita sudah mengenal Tuhan? Kalau segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan adalah baik adanya. Kejadian menyebutkan Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi pada saat kehidupan kita sedang tidak baik-baik saja menurut kita, menurut kacamata manusia, padahal Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Lalu apa setelah kita mengenal Tuhan? Nabi Hosea sekali lagi Bapak Ibu menekankan, Tuhan ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ada dua janji Tuhan apabila kita mengenal Tuhan. Yang pertama adalah seperti fajar, yang kedua adalah seperti hujan. Fajar di sini adalah harapan, pertolongan. Pada saat orang jatuh, pada saat orang hidup tidak baik-baik saja, ia hidup dalam kegelapan. Dan orang hidup dalam kegelapan membutuhkan terang, membutuhkan fajar, menantikan fajar. Dan janji Tuhan itu adalah ia akan datang sebagai fajar. Tidak ada orang yang hidup dalam kegelapan kemudian baik-baik saja dan tidak menantikan fajar. Dan yang kedua, Bapak Ibu, Tuhan datang sebagai hujan. Hujan ini adalah berkat. Segala sesuatu yang di luar dugaan kita, Tuhan akan berikan. Tuhan akan berikan berkat yang melimpah. Ada lagunya. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji Tuhan, Bapak dan Ibu, saudara-saudara terkasih. Kalau Tuhan sudah menjanjikan, lalu apa lagi? Kembali ke ayat yang pertama di kitab Nabi Hosea. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Kita tahu kok bahwa kalau sudah mengenal Allah, Tuhan akan berikan semua janjinya kepada kita. Lalu kenapa kita tidak berbalik kepada Tuhan? Kenapa kita masih ragu? Kenapa kita masih bertanya, di mana Tuhan? Kenapa kita masih bertanya, Tuhan mau apa akan hidup? Berbalik kepada Tuhan, Bapak dan Ibu. Bukan hanya sekedar pada saat susah terus kita ingat Tuhan, tidak. Tetapi kembali ke esensi awal, bahwa kita harus lebih dan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ada sebuah cerita, jadi pada ujian atau lagi tes ulangan agama untuk kelas 6 SD, seorang guru agama hanya memberikan 2 pertanyaan kepada para siswanya. Jelaskan dan gambarkan, 1, tentang Allah atau tentang Tuhan. Yang 2, jelaskan dan gambarkan tentang iblis. Waktu hanya 30 menit. Dimulai dari sekarang.
Semua anak menuliskan di lembar pertamanya bagaimana dia mengenal Tuhan, atau bagaimana menggambarkan Tuhan, atau bagaimana mendeskripsikan Tuhan. Tapi yang menarik ada satu anak. Ketika guru menyebutkan tinggal 10 menit lagi, anak-anak yang lain ada yang berbalik ke halaman berikutnya menuliskan bagaimana mengenal Yesus. Satu anak ini dia terus menulis tentang Tuhan. Gurunya menyebutkan lagi tinggal 5 menit. Yang lain juga ada yang baru membalik dan menuliskan bagaimana iblis, bagaimana setan. Si anak ini tetap terus menulis tentang Tuhan. Kemudian gurunya berkata, waktunya hampir habis, tinggal 1 menit lagi. Yang lain ada yang sudah selesai mengumpulkan. Si anak ini tidak menuliskan apapun tentang iblis. Sampai dengan selesai, dan dia tidak hanya menulis 1 kalimat saja tentang iblis. Pada saat gurunya menyatakan ya selesai, si anak hanya menuliskan 1 kalimat tentang iblis. Minggu depannya gurunya bertanya, kenapa hanya kalimat ini yang kamu tulis? Bapak dan Ibu tahu apa yang ia tulis tentang iblis? Si anak hanya menulis, saya keasikan dengan Tuhan, saya tidak tahu soal iblis. Contoh sederhana Bapak dan Ibu, bagaimana kita jika kita mengenal Tuhan, bagaimana kita jika kita berbalik kepada Tuhan, kita akan tidak punya waktu untuk yang lain. Dan Bapak Ibu ingat, kembali ke Hosea, di ayat yang terakhir ada janji Tuhan satu lagi, atau ada hal yang disukai oleh Tuhan. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan, dan aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran. Berbalik dan mengenal Tuhan adalah hal yang disukai oleh Tuhan, Bapak dan Ibu. Kita nggak boleh persembahan, kita nggak boleh persekutuan, kita nggak boleh berderma. Itu boleh, tetapi motivasinya, kembali lagi dilihat motivasinya. Banyak sekali sekarang orang memberikan persembahan, orang memberikan sumbangan, orang berderma hanya untuk konten, kamera sana sini, diliput sana sini. Persembahan hanya dijadikan transaksional dengan Tuhan. Tuhan, aku sudah buat perpuluhan kok. Tuhan, aku sudah persembahan kok. Tuhan, aku sudah berbuat baik kok. Maka lancarkanlah usahaku, maka selamatkanlah aku. Bukan begitu, Besti, kata Tuhan, seperti itu nanti. Kembali lagi bahwa pengenalan akan Tuhan jauh lebih disukai daripada kurban-kurban bakaran dan sebagainya. Sebelum menutup permenungan malam ini, saya ingin kembali mengajak kepada Bapak Ibu, terutama diri saya sendiri, di masa apapun yang kita alami, baik itu masa sulit, masa bahagia, jika kita benar-benar mengenal Tuhan, jika kita benar-benar mengenal Allah, maka kita akan tahu bahwa Tuhan itu baik. Segala sesuatu yang dijadikan olehnya adalah baik dan untuk kebaikan kita. Satu lagu penutup dari saya. Tuhan tak pernah janji
langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat itu nyata bagi hati yang sembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat itu ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita kembali percaya dan setia kepada Tuhan. Boleh aminnya. Selamat malam.